Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas 9. Nah, sebelum kita mulai ke presentasinya, saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Pertama ada saya sendiri, Lutfi Dafira, NRP 135. Selanjutnya dengan ada Nadia. Bisa dikebawain Nadia. Nadia, NRP 134. Selanjutnya ada Aksal, NRP 84. Ada Surendro, NRP 13. Dan terakhir ada Gazi, NRP 119. Mungkin selanjutnya bisa dilangsungkan kepada Nadia untuk bab 1. Silakan. Jadi pertama ada identifikasi user oleh Mas Bagus Lukmananto ini dengan jabatan staf divisi penilaian dan pengembangan PSDM tingkat lanjut di Masiskal FTK, di mana aktivitas usernya yaitu sebagai wadah penampungan aspirasi mahasiswa, dan ini berkaitan dengan konteks keilmuan, penalaran, pengembangan bakat, dan profesionalisme mahasiswa dalam terjun ke masyarakat kelak. Dalam melakukan aktivitasnya tidak jarang para anggota menggunakan produk Microsoft untuk mendukung kelancarannya. Dan Himasiskal telah menggunakan beberapa produk Microsoft 365 seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint untuk mendukung kelancarannya. Produk yang digunakan Himasiskal beberapa menggunakan produk dari Google, yaitu seperti Google Calendar, untuk menjadwalkan rapat, dan Google Calendar ini memang dirancang untuk membantu mengatur jadwal. Namun sangat disayangkan bahwa sebenarnya banyak produk-produk Microsoft 365 yang dapat mencakup untuk seluruh proses yang dilakukan di Himasiskal. Yang kedua ini ada analisa permasalahan, yaitu ada deskripsi permasalahan yang kita ambil, yaitu yang seringkali ada hambatan dalam peminjaman ruangan. Di sini merupakan BPMN dari peminjaman ruangan dari mulai mahasiswa mengajukan adanya acara, sampai mahasiswa dapat meminjam ruangan maupun adanya penolakan saat peminjaman ruangan. Berikutnya dari BPMN ini dapat dilihat bahwa ada beberapa kendala, yaitu seperti meminta izin itu harus secara offline, pengiriman surat perizinan harus datang ke TU, dan belum dapat melihat jadwal ruangan yang sudah memiliki jadwal pemakaian. Berikutnya ada fishbone diagram untuk menentukan root cause analysis dari permasalahan, di mana pada aspek machine ini, proses pengajuan peminjaman ruangan yang terdapat di departemen ini belum terintegrasi sepenuhnya, di mana mahasiswa ingin melakukan peminjaman harus datang secara langsung ke TU. Dan ada permasalahan dari aspek metode, di mana ini hanya bisa dilakukan secara offline. Dan ada berikutnya juga dari measure dan man, yaitu mahasiswa yang ingin melakukan peminjaman ruangan tidak memiliki batas waktu hari sebelum ruangan dipinjam, sehingga perlu adanya SOP dan lain-lain. Selain itu, untuk memperhatikan lingkungan, kami juga menambahkan aspek environment, karena mahasiswa harus melakukan pengajuan secara offline, maka kendaraan dan penggunaan BBM dapat merusak lingkungan, juga penggunaan kertas berlebih dapat berdampak pada lingkungan. Berikutnya kita juga membagi beberapa aspek, yaitu aspek terhadap waktu. Dalam peminjaman ruangan membutuhkan waktu yang lebih panjang dengan ada peminjaman secara offline. Dari aspek biaya juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya dapat diatasi, seperti biaya untuk print kertas dan juga biaya BBM. Dan terakhir ada aspek resource, di mana dapat diketahui peminjam kelas secara offline membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, padahal dirasa mahasiswa memiliki banyak keperluan selain dari agenda-agenda Siskal, seperti kewajibannya menjadi mahasiswa itu belajar. Lalu di sini ada produk Microsoft sebagai solusi permasalahan. Yang pertama itu ada Microsoft Form. Gunanya Microsoft Form ini adalah untuk membuat formulir untuk peminjaman ruangan. Lalu ada OneDrive untuk mencantumkan link-link yang ada pada SOP Word dan peminjaman ruangan. Lalu ada Microsoft Word untuk membuat dokumen. Lalu Microsoft Planner untuk menambahkan kegiatan aktivitas yang akan dilakukan. Lalu ada Microsoft Outlook Calendar untuk melihat jadwal kegiatan. Lalu ada prioritas masalah. Di sini kami menggunakan metode NGT, Nominal Group Technique. Di sini ada prioritasnya ada 4. Lalu ada root cause description-nya, yaitu yang pertama pengajuan hanya bisa dilakukan secara offline. Yang kedua belum ada ketentuan peminjaman ruangan.
Yang ketiga, pengurus TU yang tidak selalu ada di tempat 24 jam. Yang keempat, tidak adanya jadwal atau schedule peminjaman ruangan yang akan dipinjam. Selanjutnya, setelah menentukan 4 prioritas tadi, root cause description-nya, kita menyusun ide solusi. Nah, di sini sesuai dengan prioritasnya, kita menyusun 4 ide solusi. Yang pertama itu membuat form khusus template untuk setiap pengajuan dokumen untuk mendata pengajuan, itu ada di Microsoft Form. Yang kedua, yaitu tempat penyimpanan soft copy bagi SOP, sehingga peminjaman dapat melihat langsung aturan yang ada itu pada OneDrive. Kemudian prioritas ketiga itu mengorganisasi file-file informasi dengan rapi ke dalam suatu digital notebook untuk berbagai keperluan yang disimpan di suatu platform, itu ada pada OneDrive. Kemudian prioritas keempat yaitu membagikan informasi real time untuk jadwal yang terupdate, jadwal peminjaman kelas, itu ada pada kalender. Kemudian yang keenam itu ada prioritas solusi. Nah, untuk prioritas solusi ini kita menggunakan metode effect and effort matrix. Ke bawah lagi. Di sini ada gambarnya. Ada 4 bagian, ada 4 wilayah maksud saya. Di sini yang pertama itu ada easy wins, itu kategori ini memberikan keuntungan terbaik berdasarkan usaha. Yang kedua itu major project, itu memberikan keuntungan jangka panjang, tetapi mungkin tidak lebih kompleks untuk dieksekusi. Yang ketiga itu ada fill in job, tidak membutuhkan banyak usaha, tetapi juga tidak menawarkan banyak manfaat. Yang keempat itu ada painless test, itu aktivitas memakan waktu dengan dampak rendah yang harus dihindari. Nah, bisa dilanjutkan bagian ketujuh. Selanjutnya yang ketujuh yaitu proses solution prioritization. Di sini kita melihat solusi menjadi 2 kriteria dari segi efek dan effort. Untuk solution code 1A, di sini solusi yang diberikan memiliki efek yang dapat digunakan kepada semua pengguna dan tidak melibatkan sumber daya manusia. Di sini karena Microsoft Form dapat diakses oleh semua orang dan Microsoft 365 sendiri sudah disediakan oleh ITS. Selanjutnya untuk solution code 2F, di sini juga sama, memiliki efek untuk ke semua pengguna dan memiliki effort yang low. Karena OneDrive juga dapat diakses oleh semua orang dan sudah disediakan oleh ITS. Untuk solusi 3C dan 4D sama juga memiliki efek yang high dan effort yang low. Dengan 3C, OneDrive dapat diakses oleh semua pengguna dan sudah disediakan oleh ITS. Sedangkan untuk 4D, Outlook Calendar dapat diakses oleh semua pengguna dan juga sudah disediakan oleh ITS juga. Next, ke 8. Di sini kita merencanakan implementasi solusi dengan PDAC. Dan kita melihat penyebab masalah menjadi 3, yaitu ada metode, man, dan mesin. Untuk metode, di sini alasan perbaikannya karena pengajuan hanya bisa dilakukan secara offline, dan kita memperbaikannya dengan cara membuat form khusus untuk setiap pengajuan dokumen, dapat mendatanya secara online, dan juga belum adanya ketentuan peminjaman ruangan, sehingga kita membuat SOP oleh departemen yang didukung oleh tempat penyimpanan soft copy bagi SOP tersebut. Untuk yang men, di sini kita melihat pengurus TU tidak selalu ada di tempat 24 jam. Oleh karena itu kita mengorganisasikan file informasi yang dibutuhkan dengan rapi ke dalam suatu digital notebook untuk berbagi keperluan yang nantinya disimpan di sebuah platform. Dan yang terakhir yaitu ada mesin. Di sini tidak ada jadwal atau schedule peminjaman ruangan yang akan dipinjam. Sehingga kita memberikan solusi untuk membagikan informasi yang real time untuk jadwal yang terupdate, sehingga akses untuk jadwal dapat dilihat kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kita juga membuat work breakdown structure dan juga gancar. Untuk WBS-nya bisa dilihat pada slide. Dan untuk gancarnya sendiri, di sini kita memasukkan kegiatan yang akan kita lakukan mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, dan juga perbaikan. Next. Selanjutnya, untuk implementasi solusi yang berpotensial, di sini kita menerapkan Microsoft Calendar, Microsoft Form,
Microsoft OneDrive dengan cara yang ada di slide. Setelah itu, kita melakukan evaluasi solusi yang berpotensi dan juga melakukan perbaikan yang berpotensial. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke, selanjutnya yang topik 9 ini ada menentukan indikator keberhasilan. Yang pertama itu ada identifikasi apa yang harus diukur. Nah, di sini tuh yang kita ukur tuh ada 3, ada input, output, sama hasil. Inputnya sendiri itu sumber daya, kontribusi, dan investasi yang dimasukkan ke dalam program. Yang kedua, output. Outputnya itu ada aktivitas, layanan, acara, dan produk yang menjangkau audiens prioritas. Yang terakhir ada hasil. Di sini hasil sendiri itu untuk perubahan audiens prioritas. Terus yang kedua ini kita menggunakan proses SMART untuk mengembangkan indikator berkualitas tinggi. Di sini kita menggunakan beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek spesifik. Di sini tuh yang dimaksud itu adalah indikator harus menjalankan secara akurat apa yang ingin diukur dan tidak boleh mencakup banyak pengukuran dalam satu indikator. Yang kedua ada measurable. Di sini tuh menggunakan indikator yang hasilnya konsisten, harus diperoleh dan dilacak dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada attainable. Di sini tuh ada pengumpulan data yang pengumpulan data untuk indikator harus sederhana, lugas, dan hemat biaya. Selanjutnya ada aspek realistik. Di sini tuh ada berhubungan dengan masing-masing masukan, keluaran atau hasil. Yang terakhir ada timely. Di sini indikatornya tersebut harus mencakup kerangka waktu tertentu. Nah, di sini kita udah bikin indikatornya. Yang di task pertama itu ada merencanakan implementasi. Di sini tuh indikatornya menginventasi masalah yang dialami user hingga sisi kompleksitas yang dialami menggunakan tools bisnis process flow dan menjaga tulang ikan atau fishbone. Targetnya itu di bawah 7 hari. Yang kedua juga ada menentukan indikator keberhasilan. Isinya itu memahami alur proses bisnis peminjaman ruangan animasi fiskal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Targetnya itu udah 2 hari. Selanjutnya ada implementasi solusi perancang lunak. Di sini tuh kita tuh mengatasi masalah yang ada yaitu di OneDrive, Form, Microsoft Word, Planner, dan lain-lain. Itu target kita 1 minggu. Untuk dokumen implementasi, boleh ke bawah dikit. Dokumen implementasi ini, di sini kita memplanning yang telah dipersiapkan seperti identifikasi masalah yang sudah dilihat tadi di slide-slide di tampilan Word sebelumnya. Itu kita targetnya 2 hari. Terus kita ada membangun perangkat evaluasi. Ini brainstorming kepada user yang akan diwawancara. Itu targetnya juga 2 hari. Menyebarkan kuesioner kepuasan melalui Microsoft Form itu targetnya 3 hari. Membuat matriks dan ketercapaian itu kita mengevaluasi lagi ada perubahan nggak setelah implementasi sebelumnya dan selanjutnya itu 3 hari juga. Terus kita ada merencanakan perbaikan solusi itu juga seperti yang kayak sebelumnya, itu targetnya 2 hari. Dan melakukan perbaikan solusinya itu targetnya 3 hari. Nah, di sini laporan harinya itu kita kurang dari 5 hari ya. Lebih dari, ya itu. Membuat lesson learn-nya, membuat dokumen pelajaran, dan user lihatnya 3 hari. Terus ini tuh ada indikator penilaian produk. Nah, di sini tuh kita ada menilai produk berdasarkan Office 365. Di sini ada Outlook Calendar, ada form. Di sini kita menilainya dari 2 aspek, dari usability, quality, 3 aspek berarti, sama flexibility. Mungkin di next aja ini. Terus di sini ada indikator perbaikan masalah. Di sini kita bertujuan untuk mengukur pencapaian produk dalam memperbaiki masalah berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh di dokumen IPL tugas 4. Nah, di sini kita menghitungnya dari 3 aspek. Ada flexibility, usability, ada quality. Isinya bisa dilihat kayak gini, mungkin di cepat aja.
dari ke bawah. Di sini juga ada hasil indikator persentase penyelesaian solusi berdasarkan detail aktivitas. Di next aja mungkin. Nah, hasilnya jauh beda. Di sini ada implementasi perangkat lunak terhadap solusi user. Sini ada detail implementasi solusinya. Kebetulan kemarin kita mewawancarai Iqbal Bayhaqi, dia sebagai staf biro kewirausahaan di Masiskal. Platformnya menggunakan Zoom. Tata cara implementasinya seperti SOP yang biasa kita lakukan, kita berkenalan, menjelaskan teknis dan rundown acaranya bagaimana, terus menjelaskan juga apa yang harus dilakukan, dan lain-lain. Kendala implementasi yang terdapat tuh yang pertama ada OneDrive dan form yang hanya dapat diakses oleh sesama departemen dan harus melalui email TS. Dua, tidak adanya pengecekan ruangan pada Microsoft Form. Yang ketiga, link form yang masih terlalu panjang sehingga susah diingat. Ya, itu udah. Feedbacknya itu dia meminta untuk di Microsoft Planner-nya tolong dicantumkan ruangan mana yang tidak, yang ruangan mana yang tersedia, intinya kayak gitu. Di next aja. Ini di next kayaknya deh. 10.3. Nah, di sini ada perangkat evaluasi. Mungkin bisa aku lanjutin ya. Jadi di perangkat evaluasi ini definisinya perangkat evaluasi merupakan suatu cara atau alat yang digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi perangkat lunak. Pada studi case kali ini, kami menggunakan metode kuesioner untuk mendapatkan tanggapan dari user demi mengetahui capaian keberhasilan perangkat lunak. Lalu di sini ada toolsnya. Kami menggunakan tools Microsoft Form untuk melakukan kuesioner pada user. Ya, selanjutnya itu ada 10.3 aspek evaluasi. Bisa ke bawah dikit. Nah, aspek evaluasi ini seperti kita lihat dalam tabel 10.3.1 yaitu pemetaan pencapaian setiap rencana solusi. Nah, di sini kita itu bisa melihat pencapaian pemetaan pencapaian dari rencana-rencana solusi. Di sini ada task, ada indikator, ada target, ada realisasi, bobot, ketercapaian, responsible, dan-nya berapa persen, kemudian checklist. Nah, dalam tabel ini yaitu perencanaan dari solusi yang kita implementasikan. Jadi di sini sampai membuat matriks target versus ketercapaian. Kemudian 10.3.2. Nah, evaluasi improvement yang dilakukan kondisi before versus kondisi after solution. Dari tabel bawahnya aja bisa dilihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama itu before-nya hanya TU yang dapat melihat jadwal pemakaian kelas, after-nya itu TU dan mahasiswa dapat melihat jadwal pemakaian kelas melalui Microsoft Calendar. Yang kedua, before-nya itu TU memberitahu mahasiswa untuk memberikan surat peminjaman ruangan untuk diberikan pada TU. After-nya, mahasiswa bisa langsung mengupload surat peminjaman ruangan melalui form. Nomor 3, mahasiswa perlu memberikan surat peminjaman ruangan ke dalam TU bentuknya hard copy. Afternya, mahasiswa bisa memberikan surat peminjaman ruang dalam bentuk soft copy. Nah, ini terbukti secara cepat ya. Kemudian 10.3.3 yaitu pemetaan pencapaian semua indikator keberhasilan. Nah, pemetaan pencapaian indikator produk keberhasilan ini yaitu kita bagi menjadi, ini berdasarkan produknya, ada Outlook Calendar, kemudian ada Microsoft Form, ada Microsoft OneDrive,
ada Microsoft Planner, kemudian ada Microsoft Word. Nah, di sini tuh juga terdapat 3 aspek ya. Yang pertama itu ada usability, flexibility, dan quality. Di sini bisa dilihat aja di tabelnya. Lanjut, 10.3.4 yaitu pencapaian berdasarkan indikator perbaikan masalah. Nah, di sini seperti tadi ada 3. Yang pertama itu ada flexibility, yang kedua yaitu ada usability, yang ketiga itu ada quality. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu. Jadi dari Microsoft Planner nih, indikatornya itu solusi dapat membuat perencanaan dan menugaskan pekerjaan setiap orang. Di sini ada targetnya 7%, realisasinya 4%. Kemudian ada Microsoft Form, quality-nya bisa dilihat indikatornya itu terrealisasi 8%, target 8%, realisasi 9%, dan seterusnya. Kita ke bawah lagi. Nah, ini Microsoft Word. Di sini juga ada indikatornya usability, yaitu solusi dapat membantu pembuatan SOP seperti tadi yang dijelaskan. Targetnya itu 9%, realisasi 10%. Kemudian di bawah lagi, itu ada Microsoft OneDrive. Nah, flexibility-nya, usability-nya bisa dilihat indikatornya, realisasinya 7% dan 11%. Kemudian Microsoft OneDrive udah, Microsoft Outlook Calendar. Di sini ada quality, usability, sama flexibility. Nah, di sini masing-masing terrealisasi 8%, 9%, dan 6%. Indikatornya bisa dilihat. Kemudian 10.3.5, ini ada kuesioner. Setelah kita melakukan implementasi solusi, kita memberikan kuesioner berupa Microsoft Form kepada user. Jadi user di sini diberikan beberapa pertanyaan seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini di bawahnya ada buktinya. Bukti dari user mengisi Microsoft Form ya. Nah, kita juga terdapat survei kepuasannya. Di sini ada linknya, bisa dilihat di bawah tabel. Nah, ya. Jadi di sini ada user guide, di mana dokumen ini untuk komunikasi teknis dan manual untuk membantu para user menggunakan sistem dari Microsoft 365 ini. Mungkin bisa dimulai dari sign up oleh Aksal. Yang pertama di sini ada sign up Microsoft 365. Yang pertama, kita bisa langsung masuk ke link akun microsoft.com. Di sini akan menampilkan halaman seperti yang ada pada slide. Selanjutnya, klik create account dan akan ditampilkan halaman seperti yang ada di slide, lalu kita masukkan email dan klik next. Selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan password yang diinginkan. Jika sudah, klik next lagi, dan langkah terakhir masukkan kode yang dikirimkan pada email yang didaftarkan, dan akun berhasil dibuat. Berikutnya ada login Microsoft 365, yaitu dengan membuka integra.its.ac.id, kemudian mengisikan RP dan password, kemudian membuka integra.its.ac.id/app.php, kemudian memilih Office 365, dan berikutnya ada tampilan seperti ini, stay sign in dan pilih yes, maka akan langsung menuju ke halaman selanjutnya. Produk-produk Microsoft 365 siap digunakan. Berikutnya ada Microsoft Word untuk membantu pembuatan dokumen. Di sini kita membuka aplikasi Microsoft Word langsung, kemudian pilih New Blank Document. Setelah Microsoft Word siap digunakan, kita dapat menggunakannya sesuai kebutuhan kita, seperti kita dapat menentukan font yang kita inginkan, kita juga dapat memberi efek bold pada judul dan subjudul yang penting, dan juga menggarisbawahi pada yang penting pada tab beranda. Kemudian ada mengukur line spacing pada pojok kanan. Kemudian juga ada margin yang dapat diubah sesuai kebutuhan di tab tata letak. Berikutnya ada pemisah halaman, gambar, dan header dan footer dapat diatur pada tab sisipkan. Dan juga ini merupakan contoh dokumen yang telah dibuat untuk SOP. Dan ini juga merupakan dokumen yang telah dibuat untuk template peminjaman ruangan.
Berikutnya ada OneDrive, di mana kita membuka aplikasinya, kemudian akan diarahkan pada halaman utama. Setelah itu kita tinggal klik baru dan pilih folder. Berikutnya kita dapat mengelompokkan folder untuk SOP dan juga template peminjaman ruangan. Setelah itu kita dapat mengunggah dengan klik tombol unggah. Setelah itu, setelah mengupload file kebutuhan itu, maka user dapat melakukan rename terhadap file yang telah diupload. Dan setelah itu sudah dapat diakses filenya dalam satu organisasi tersebut. Selanjutnya untuk Microsoft Form, kita masuk ke link intipin/pinjam ruang Siskal dan pastikan untuk menggunakan email ITS. Selanjutnya user akan diarahkan ke dalam form seperti yang ada di slide selanjutnya. Selanjutnya user dapat melihat SOP peminjaman ruangan dan juga dapat melihat ketersediaan ruangan pada link yang terdapat di deskripsi dan akan langsung dialihkan ke OneDrive serta Planner. Tapi ini bersifat opsional. Selanjutnya, user dapat mengisi data yang pada form termasuk nama NRP, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tujuan, dan juga dokumen proposal. Dan jika sudah semua, klik Submit. Selanjutnya, user akan diarahkan pada halaman seperti yang ada di bawah dan data berhasil dikirimkan. Selanjutnya ada Microsoft Planner dan Microsoft Calendar. Yang pertama buka Microsoft Planner, lalu user akan diarahkan pada halaman utama Microsoft Planner. Salah terus. User dapat membuat rencana peminjaman ruangan dengan memilih new plan, lalu kemudian isi nama plan yang akan dilaksanakan. Lalu setelah membuat plan, user bisa merencanakan kegiatan yang ingin dilakukan dengan menekan tombol Add Task. Setelah ada tombolnya, lanjut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. User menulis nama kegiatan yang akan dilakukan, menyeting tanggal, dan berikutnya setelah membuat kegiatan, user akan menyambungkan jadwal kegiatan dengan Microsoft Calendar. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti tinggal dipublish. Lalu tampil ke kalender. Berikutnya, nah ini setelah masuk ke kalender, pilih file kalender mana yang akan digunakan, kemudian klik import ke bawahnya. Jadwal kegiatan bisa dilihat pada menu utama Microsoft Calendar. Oke, selanjutnya ada mengisi form di Microsoft Form. Itu setelah user melaksanakan implementasi yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, selanjutnya user akan diberi link dan mengisi form seperti sebelumnya. Bentuknya seperti ini. Mungkin bisa di next mapping. Berikutnya ada mapping, di mana di sini ada pengajuan hanya bisa dilakukan secara offline. Masalahnya kemudian solusinya mengintegrasikan proses dengan produk-produk 365 seperti Word untuk pembuatan proposal, pengajuan proposal dengan Microsoft Form, dan penyimpanan template dengan OneDrive, pengecekan ruangan serta jadwal dengan Planner dan Microsoft Calendar. Hasilnya yaitu produk-produk Microsoft 365 ini membuat kita dapat melakukan pengajuan secara online, dan pengajuan dilakukan setiap ada kegiatan atau event yang akan dilaksanakan. Berikutnya, belum ada ketentuan peminjaman ruangan. Kemudian solusinya kita memberikan SOP dan template peminjaman yang kita buat dengan Microsoft Word dan disimpan di OneDrive. Hasilnya dengan ada SOP memudahkan mahasiswa untuk mengetahui panduan peminjaman ruangan sehingga meningkatkan produktivitas TU. SOP dapat diakses oleh TU dan mahasiswa. Berikutnya ada pengurus TU yang tidak selalu ada di tempat 24 jam. Proses pengajuan ruangan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan Microsoft Form. Hasilnya, pengajuan ruangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke ruangan TU. Berikutnya tidak ada jadwal atau schedule peminjaman ruangan yang akan dipinjam. Dengan solusinya yaitu mengintegrasi dengan Microsoft Calendar dan Planner untuk melihat ketersediaan jadwal dan ruangan. Hasilnya adanya jadwal peminjaman ruangan yang akan dipinjam dapat diakses oleh Civitas, Himasiskal, dengan menggunakan Microsoft Calendar. Berikutnya tidak adanya link OneDrive pada Microsoft Form. Solusinya menambahkan link OneDrive pada box deskripsi Microsoft Form. Link OneDrive ini tercantum pada box deskripsi agar memudahkan mahasiswa. Berikutnya ada user atau kalian tidak dapat melihat ketersediaan ruangan di Microsoft Calendar.
Berikutnya membuat PDCA dengan Gantt dan work breakdown structure dengan kelompok. Berikutnya menyusun matriks keberhasilan solusi sebagai tolak ukur, yaitu KPI penyusunan solusi, KPI performa produk, dan KPI perbaikan masalah. Berikutnya ada melaksanakan implementasi solusi dengan user Iqbal Baihaqi sebagai staf biro kewirausahaan Himafiskal, mendapatkan feedback user, dan mendapatkan dokumentasi dari implementasi. Berikutnya juga ada merangkum bagian penting dari tugas-tugas sebelumnya untuk dimasukin ke dokumen utama. Berikutnya melakukan proses penilaian bersama kelompok berdasarkan matriks keberhasilan, KPI penyusunan solusi, dan KPI performa produk. Berikutnya ada merangkum bagian penting tugas sebelumnya untuk dimasukkan dalam dokumen, dan membuat perbaikan solusi sesuai keinginan user. Dan tugas 9 yaitu melakukan implementasi setelah mengkaji perbaikan solusi bersama kelompok terhadap spesifik user, yaitu Iqbal Baihaqi. Kemudian membuat user guide untuk detail kelengkapan tutorial, dan membuat mapping antara permasalahan, solusi, dan hasil implementasi bersama kelompok. Manajemen diri, kesuksesan, dan kendala pengerjaan. Kesuksesannya yaitu berhasil mengidentifikasi antara permasalahan dengan kebutuhan user, berhasil menyelesaikan permasalahan user, berhasil memberikan brand activation terhadap Microsoft 365 terhadap user, membentuk kelompok belajar yang saling membantu dalam pengimplementasian solusi perangkat lunak. Kendalanya yaitu sulit menetapkan waktu untuk kerja kelompok dan mencari narasumber yang dapat membantu. Berikutnya, cara menghadapi kendalanya yaitu dengan menjadwalkan dan menemukan titik tengah dari setiap jadwal yang ada sehingga mendapatkan jadwal terbaik untuk melakukan kerja kelompok dan mencari narasumber dari relasi anggota kelompok kami. Berikutnya, capaian pembelajarannya yang setelah menyelesaikan mata kuliah implementasi perangkat lunak yaitu Microsoft 365 memiliki banyak produk yang dapat membantu produktivitas manusia. Berikutnya, Microsoft juga membutuhkan brand activation lebih untuk produk-produknya sehingga akan lebih digunakan oleh banyak orang. Berikutnya, ada time management yang baik akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal, dan juga implementasi perangkat lunak dapat menyelesaikan real case problem. Selanjutnya, untuk saya sendiri, Akhlak Fardian Ramadan dan MP84, bagian yang kerjakan pada tugas 1 yaitu mengidentifikasi produk-produk Microsoft 365, mulai dari definisi, kelebihan, kekurangan, hingga kegunaan di organisasi. Tugas 2, mengidentifikasi kondisi terkini dari Microsoft 365 dan kendala-kendala yang sering dialami user. Tugas ketiga, juga mewawancarai user, Mas Bagus G. Lukmananto juga, dan juga menganalisa permasalahan yang ada serta memasukkannya ke dalam fishbone diagram sesuai bidang masing-masing permasalahan. Untuk tugas 4 di sini saya menilai prioritas root cause berdasarkan NGT yang telah dibuat sebelumnya, melakukan pemprioritasan root cause yang menjadi permasalahan untuk dilakukan implementasi dengan memanfaatkan Microsoft 365. Dan untuk tugas 5 saya membuat Gantt chart sesuai aktivitas yang akan dilakukan, membuat WBS sebagai plan implementasi perangkat lunak. Selanjutnya tugas 6 saya melakukan implementasi solusi perangkat lunak yang telah disusun dengan user Iqbal Baihaqi maksud saya. Selanjutnya mendapatkan feedback dari user serta mendokumentasikannya serta membuat SOP peminjaman ruangan pada saat implementasi. Untuk tugas 7 saya melakukan proses penilaian bersama kelompok berdasarkan matriks keberhasilan. Dan untuk tugas 8, melakukan evaluasi implementasi perangkat lunak berdasarkan feedback yang diberikan user, membuat solusi perbaikan implementasi. Untuk tugas 9, saya melakukan implementasi perbaikan. Setelah mengkaji perbaikan solusi yang ada, terus membuat user guide terhadap produk Microsoft 365, khususnya yaitu untuk sign up dan juga untuk form, dan juga membuat plan mapping fokus pada solusi. Kesuksesan yang saya dapatkan yaitu memiliki kelompok yang kooperatif dan dapat diajak bekerja sama dengan sangat baik, berhasil mengidentifikasi produk 365 dengan cukup baik dan lengkap, berhasil menentukan prioritas masalah serta memberikan solusi yang tepat, mengimplementasikan solusi beserta perbaikan ke user dengan sangat baik, dan mendapatkan respon yang positif dari user tersebut. Untuk kendalanya yaitu pada membagi waktu pekerjaan dengan jadwal yang cocok antar satu kelompok, mencari user yang mau untuk mencoba implementasi perangkat lunak. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengerjakan implementasi sesuai dengan waktu yang user bisa, atau juga bisa pada saat weekend, dan hubungi teman yang berasal dari Departemen Sistem Perkapalan untuk menjadi user saat implementasi perangkat lunak.
Nah, capaian pembelajarannya di sini setelah tugas ini selesai, saya jadi mengetahui bagaimana implementasi perangkat lunak dilakukan dari awal hingga akhir, tidak hanya secara teori, namun juga terjun langsung dalam proses implementasi. Saya juga lebih mengetahui skill apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi perangkat lunak, seperti skill komunikasi untuk dapat berkomunikasi dengan user, dan juga teamwork dalam pengerjaan implementasi. Serta selain itu, saya juga mengetahui lebih banyak mengenai produk Microsoft 365 itu sendiri yang belum saya ketahui, mulai dari fungsi, kelebihan, dan juga kekurangan produk tersebut. Selanjutnya, saya sendiri Gazi Muhammad Zaki. Jadi di tugas 1, saya melakukan identifikasi produk-produk Microsoft 365 dari definisi kelebihan, kekurangan, hingga penggunaan di organisasi. Kemudian tugas 2 itu mengidentifikasi kondisi terkini dari Microsoft 365 dan kendala-kendalanya. Dan tugas 3 ada 2. Yang pertama itu mewawancarai user anggota Himasiskal, yaitu Bagus Lukmananto. Kemudian yang kedua itu melakukan analisis permasalahan, melakukan identifikasi masalah menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek waktu, aspek biaya, dan aspek resource. Tugas 4, saya membuat penjelasan dan nilai prioritas effort adjustment, kemudian menentukan pengelompokan prioritas, effect and effort matrix, kemudian menetapkan hasil dari prioritas solusi yang menampilkan 4 ide solusi memiliki I dan I yang besar. Kemudian tugas 5, membuat perencanaan solusi implementasi. Kedua itu membuat implementasi solusi yang berpotensi, ada do-nya. Kemudian yang ketiga itu cek, membuat perencanaan evaluasi solusi yang berpotensi. Kemudian yang keempat ada act, membuat perencanaan perbaikan solusi yang berpotensi. Dan tugas 6, saya melakukan yang pertama melaksanakan implementasi solusi perangkat lunak kepada user. Usernya itu ada Iqbal Baihaqi. Yang kedua itu mendapatkan feedback dari user. Yang ketiga itu mendapatkan dokumentasi implementasi solusi perangkat lunak dengan user. Yang keempat itu membuat Microsoft Form sebagai media pengisian feedback user. Nah, tugas 7, saya melakukan penilaian bersama kelompok berdasarkan matriks keberhasilan yang telah dibuat. Jadi tugas 8, saya membuat list presentasi indikator ketercapaian hasil implementasi. Tugas 9, yang pertama itu saya melakukan implementasi perbaikan setelah mengkaji perbaikan solusi bersama kelompok. Kemudian yang kedua, membuat mapping fokus pada solusi. Yang ketiga itu membuat tabel persentase indikator ketercapaian hasil. Nah, dari kesuksesan dan kendala pengerjaan, kurang lebih kesuksesan dan kendala pengerjaan itu sama karena ini ada kita pada kelompok ya. Yang pertama itu ada sukses dalam melakukan identifikasi masalah, kemudian sukses menyelesaikan permasalahan user, berhasil menentukan prioritas, mampu membentuk kelompok belajar. Kendalanya sulit melakukan pencocokan jadwal kerja kelompok. Kemudian yang kedua menetapkan siapa user yang akan melakukan implementasi. Nah, cara mengatasinya itu kita melakukan penjadwalan dari jauh-jauh hari. Kemudian dari kendala yang kedua yaitu melakukan pencarian kenalan yang berada pada jurusan sistem perkapalan. Capaian pembelajaran yang saya dapat dari mempelajari IPL ini ada 3. Yang pertama itu mengetahui lebih banyak produk Microsoft 365. Yang kedua itu saya mendapatkan pemahaman cara bekerjasama dalam sebuah tim dengan bertanggung jawab. Yang ketiga saya mendapatkan pemahaman setiap step yang harus dilakukan dalam sebuah implementasi, mulai dari perencanaan hingga perbaikan solusi. Oke, selanjutnya ada saya sendiri lagi sini. Saya di sini juga pertama mengerjakan seperti teman-teman yang lain, mengidentifikasi produk-produk Microsoft 365 dari definisi, kelebihan, kekurangan, hingga kegunaan di organisasi. Kedua, sama juga kita ngerjain bareng-bareng. Di sini ada mengidentifikasi kondisi terkini dari Microsoft 365 dan kendala yang sering dialami oleh user. Selanjutnya, di sini kita mewawancarai kebutuhan tugas kita. Yang kita wawancari di sini tuh ada Mas Bagus, dia sebagai warga Himasiskal dan dia di PSDM. Yang kedua, saya membuat identifikasi user dan aktivitas user. Yang ketiga, saya membuat skrip dari video Zoom meeting yang dilakukan tadi. Pas lagi wawancara. Yang keempat ada membuat expert adjustment dan membuat effort matrix. Terus yang tugas 5 itu saya membuat BPMN di work breakdown structure.
Terus yang kedua membuat flowchart diagram dan membuat PDCA. Tugas 7 melakukan proses penilaian bersama kelompok berdasarkan matriks keberhasilan. Tugas 8 membuat indikator pencapaian. Tugas 9 ada mapping permasalahan solusi, membuat survei kepuasan user. Terus yang ketiga melaksanakan implementasi solusi perangkat lunak yang telah disusun bersama kelompok terhadap spesifik user. Namanya Mas Iqbal Wayaki. Terus ini ada buat bagian manajemen diri, soalnya itu kesuksesan dan kendala pengerjaan. Di sini kesuksesannya itu kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Terus yang kedua, jadi saya pribadi jadi lebih tahu mengenai aplikasi Microsoft 365. Terus ada mampu mengimplementasikan hasil kerja kelompok dengan user dengan baik. Terus selanjutnya mendapatkan feedback yang bagus dari user. Terus ada keberhasilan memberikan solusi pada user dengan tepat. Kendalanya itu sama seperti teman-teman yang lain. Di sini kita sulit menentukan waktu untuk berdiskusi dengan kelompok. Terus kita ada sempat kendala mencari sulit menemukan narasumber yang nyari waktu yang tepat. Terus bagaimana cara menghadapi kendalanya? Kita tuh kemarin sempat mengadakan vote kayak vote waktu kapan yang bisa ditentukan untuk bekerja kelompok. Terus buat yang kendala nyari narasumber, kita searching lagi lebih dalam narasumber mana yang ada waktu untuk berkoordinasi dengan kita. Terus capaian belajar ini setelah belajar mata kuliah ini jadi lebih tahu lebih luas gitu loh tentang aplikasi yang 365 yang awamnya itu cuma aplikasi tertentu doang kayak Word, PowerPoint dan lain-lain. Kalau di capaian pelajaran kayak ini kita juga dibuat dengan adanya tugas kelompok ini juga mengasah kemampuan di sini, jadi lebih gimana cara menghargai pendapat orang lain. Terus manajemen waktu juga sangat dibutuhkan di sini. Mungkin itu aja, mungkin bisa langsung ke Rendro buat next-nya. Sini bagian yang saya kerjakan pada tugas 1 yaitu mengidentifikasi produk Microsoft 365. Tugas kedua mengidentifikasi kondisi terkini dari Microsoft 365 dan kendala-kendala yang dialami oleh user. Ketiga, kami mewawancari user sebagai representatif dari anggota Siskal. Usernya itu Bagus G. Lukmananto. Lalu yang kedua menuliskan skrip hasil wawancara dengan user. Lalu tugas keempat membuat proses solution prioritization, menentukan besar dari efek dan effort yang diberikan dan membuat kriteria justifikasi dari prioritas solusi. Tugas 5 menentukan indikator keberhasilan dengan menggunakan proses SMART. Yang kedua membuat indikator penilaian produk dan indikator perbaikan masalah. Tugas 6 melaksanakan implementasi solusi terhadap user, yaitu usernya Iqbal Bayhaki dari staf Biro Kewirausahaan Masiskal. Yang kedua membuat evaluasi improvement yang dilakukan before dan after. Tugas 7 melakukan pemetaan pencapaian berdasarkan indikator keberhasilan. Tugas 8 membuat perbaikan solusi dari feedback user. Tugas 9 melakukan implementasi setelah membuat perbaikan solusi bersama kelompok terhadap spesifikasi user, yaitu Mas Iqbal. Kedua, membuat user guide untuk detail kelengkapan tutorial. 3, membuat mapping antara permasalahan, solusi, dan hasil implementasi bersama kelompok. Lalu ada manajemen diri dari kesuksesan dan kendala pengerjaan. Yang pertama, kesuksesan itu anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik, lebih dalam mengenai produk-produk Microsoft, mampu mengimplementasikan hasil kerja kelompok kepada user. Lalu user sangat kooperatif dalam implementasi dan dapat feedback yang baik dari user. Kendalanya sulit dalam menentukan jadwal untuk kerja kelompok. Lalu di awal-awal sulit untuk mencari narasumber. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi? Pertama, menanyakan jadwal kesibukan masing-masing. Mengontak teman dari jurusan sistem perkapalan untuk menjadi narasumber. Lalu ada pencapaian pembelajaran. Pembelajaran apa yang telah didapatkan melalui metode implementasi pengalaman ini. Pertama, dapat mempelajari lebih detail mengenai produk-produk Microsoft. Lalu mendapat pelajaran bagaimana cara mengimplementasikan hasil kerja kami kepada user. Lalu saya belajar bagaimana
bagaimana mengatur waktu karena orang lain memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Mungkin bisa ditutup. Mungkin bisa ditutup. Oke, karena sudah selesai juga pembahasannya, mungkin bisa ditutup sampai sini aja penjelasan dari tugas 9. Jika ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.